Awalnya rumah tangga Aris dan Nisa bahagia bersama anak mereka. Tapi segalanya hancur ketika adik Nisa, Rani, tinggal di rumah mereka. Rani sering menggoda Aris, hingga akhirnya mereka menjalin hubungan gelap. Nisa mulai curiga, dan saat memeriksa HP suaminya, ia menemukan bukti perselingkuhan itu. Terbongkarlah pengkhianatan terbesar, suami yang ia cintai berselingkuh dengan adiknya sendiri. Oke gengs, duduk santai, pegang camilan, karena yang mau kita bahas kali ini, nggak akan bikin kamu bisa duduk tenang. Kisah ini dimulai di sebuah kampus di Jawa Tengah, di mana seorang mahasiswi bernama Anissa, biasa dipanggil Nisa, mengalami konflik karena tempat parkirnya direbut oleh seorang pria yang ternyata adalah dosen pengganti yang baru, Aris. Munculnya rasa malu dan kesadaran berujung pada pertemuan pertama mereka di kelas, di mana Aris memberikan kesan yang baik, terlihat sebagai sosok yang ramah dan humoris. Silakan semuanya buka buku sosiologi keluarganya di... Interaksi mereka semakin intens saat Aris dan Nisa bertemu di ruang kuliah, dan Nisa meminta maaf yang menjaga. Ya, lupain aja. Nisa, yang merasakan kekhawatiran yang sama, meminta izin untuk memungkinkan Rani tinggal bersama mereka. Ternyata hal ini menjadi langkah yang membuka jalan bagi konflik yang lebih dalam. Suka banget, Mbak. Lihat dulu kamar mandinya, yuk. Kejadian tak terduga di rumah. Rani pindah ke kamar mandinya Raya untuk sekedar membilas rambut karena rumah lagi kosong. Rani berusaha membilas rambutnya di kamar mandi Raya karena rumah saat itu kosong. Namun, kejadian tak terduga terjadi ketika Aris, yang baru saja menjemput Raya dari sekolah, tiba-tiba datang. Aris terlihat terkejut saat melihat Rani keluar dari kamar mandi sambil masih mengenakan handuk. Aduh, serius. Percobaan pelecehan di kampus. Rani mengalami kejadian yang tidak mengenakan, rupanya imbas dari keributan di kantin kampus. Rani mengalami masalah serius di kampus ketika Ian, yang memiliki rasa dendam terhadapnya, mencoba melecehkan Rani dengan bantuan teman-temannya. Rani berhasil berteriak dan mendapatkan perhatian Aris, yang segera datang untuk menyelamatkannya dan menghadap Ian serta temannya. Aris berjanji akan melaporkan Ian atas kejadian itu. Dalam mobil, Aris berusaha menenangkan Rani yang masih panik setelah kejadian. Dia menjanjikan akan melaporkan Ian ke pihak manajemen kampus. Situasi menjadi canggung ketika Rani tidak sengaja mencium bibir Aris, membuat hubungan mereka semakin rumit. Momen canggung dan awal perselingkuhan. Kita kebablasan, Mas. Setelah membantu Aris dengan gagang shower yang rusak, Rani secara tidak sengaja berpegangan pada Aris saat kepleset dan mereka menjadi basah kuyup. Kejadian ini menandai awal dari ikatan emosional yang lebih dalam antara mereka berdua. Nisa mengabarkan kabar baik mengenai bisnis rotinya. Nisa memutuskan untuk menerima tawaran investasinya, meskipun itu berarti jarang berada di rumah. Keputusan ini memberikan Aris dan Rani kesempatan untuk lebih bebas berinteraksi tanpa takut ketahuan oleh Nisa. Rani bahkan sudah berani mengganti nomor teleponnya di wa Aris menjadi nama Junaidi II. Rani dan Aris terus berkomunikasi secara rahasia, menggunakan nama Junaidi II untuk menyembunyikan hubungan mereka. Ini menambah ketegangan dan potensi masalah dalam hubungan mereka dengan Nisa. Nisa merasakan ada yang tidak beres dengan suaminya. Nisa mulai merasa curiga terhadap Aris, terutama setelah beberapa insiden aneh dan kecurigaan mengenai Rani. Dia berencana untuk menyelidiki lebih lanjut setelah mendengar masukan dari sahabatnya, Manda.
Nisa merasa ada keanehan ketika Aris tiba-tiba meminta untuk tidak meneleponnya saat bersama Pak Junedi. Nisa curiga ketika Aris menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan, seperti meminta agar Pak Junedi tidak menelepon saat mereka sedang bersama. Kirim ini, sebentar saya cek dulu. Aris berusaha menyembunyikan kebohongan dan merasa terancam karena kecurigaan Nisa yang semakin meningkat. Saat Nisa memutuskan untuk mengecek hotel tempat Aris berencana menginap, dia menemukan nama Pak Junedi terdaftar, menambah kecurigaannya bahwa Aris tengah berselingkuh. Junedi Prawito? Nisa merasa bersalah atas kecurigaannya terhadap Aris, sambil meminta maaf padanya. Setelah Nisa melakukan penyelidikan, ia merasa bersalah dan menangis, meminta maaf kepada Aris atas tuduhannya yang salah. Maaf ya mas, maafin aku. Aris menggunakan kesempatan ini untuk mengalihkan perhatian Nisa dari kecurigaannya, mengklaim bahwa dirinya sangat sibuk dengan pekerjaan di kampus. Namun, Aris tetap melanjutkan hubungannya dengan Rani, yang memberinya saran untuk menjaga hubungan perselingkuhan agar tidak terdeteksi. Kasus ini. Setelah mengetahui perselingkuhan, Nisa merasa tidak bisa menganggap Rani sebagai adiknya lagi. Nisa mengalami pertengkaran hebat dengan Aris setelah melihat bukti perselingkuhan. Rani berusaha membela diri dan menyalahkan Nisa sebagai penyebab ketidakperhatian Aris. Duka berlanjut saat ibu mereka pingsan akibat stres yang disebabkan oleh konflik tersebut, akhirnya meninggal dunia, menambah beban emosional bagi Nisa dan Rani. Nisa, meskipun berperan sebagai dosen sosial keluarga, tidak bisa menjaga keluarga Rani yang sedang hamil. Bukanlah muhrim. Nisa menjadi sorotan karena kesuksesannya dalam bisnis dan prestisinya yang meningkat hingga tampil di majalah sebagai wanita inspiratif. Ada momen di mana Nisa mengundang Rani untuk hadir dalam pembukaan toko baru. Namun, Rani merasa tidak percaya diri dan memilih untuk tidak datang. Cerita berlanjut dengan momen menyentuh ketika Raya, anak Rani, terlihat di pantai bersama Nisa. Tanpa kehadiran seorang ayah, Nisa berjanji untuk memberitahu Raya mengenai kisah yang menyakitkan ini di masa depan agar dapat menjadi pelajaran berharga.